Outer God, para entitas dewa yang telah menciptakan banyak semesta sejak zaman kuno. Mereka juga disebut sebagai sosok absolut. Melalui banyak ciptaannya, para sosok absolut ini dimanjakan dalam keabadian. Dan dalam proses itu, mereka menciptakan banyak hal termasuk jiwa dan aturan. Namun, para sosok absolut merasa bosan dalam pengulangan yang abadi itu. Kemudian mereka memikirkan satu hal untuk menikmati lorong waktu, yaitu mengamati peperangan di antara ciptaan mereka. Mereka merasa terhibur saat menghancurkan apa yang mereka ciptakan. Banyak ciptaan yang mengalami proses kematian dan kebangkitan yang tidak pernah berakhir dalam peperangan. Dan hal itu untuk menghapus rasa bosan dari sosok absolut. Sampai sebuah insiden terjadi. Seorang sosok absolut terbunuh oleh salah satu ciptaan saat mengamati pertarungan yang tak berujung. Setelah sosok absolut dari dimensi lain mengetahuinya, mereka berkumpul dan mengamati dunia yang telah kehilangan tuannya. Kematian rekan mereka disebabkan oleh ciptaan mereka sendiri. Meski mengetahuinya, mereka mengabaikan fakta itu sepenuhnya. Tapi mereka memikirkan hal yang sama. Kekuatan yang tidak memiliki pemilik akan menjadi milik siapapun yang bisa mendapatkannya terlebih dahulu. Seorang siswa menunjuk dirinya sendiri sambil berkata, dia diterima di Universitas Seni Korea. Fakta itu membuat dua orang temannya terkejut. Siswa laki-laki yang bernama Suho hanya tertawa karena menurutnya dia telah terbebas dari neraka. Dia mengabaikan temannya yang mempertanyakan, bagaimana bisa Suho lolos jurusan seni padahal dia kurang modern. Sementara temannya yang lain sedang menangisi nasibnya yang harus mencoba lagi tahun depan. Saat itu ada seseorang yang mendekatinya dan memberi ucapan selamat. Aku tidak tahu kau sangat berbakat. Sejak kapan kau sehebat itu? Katanya. Suho yang salah menyebutkan namanya membuat siswa tadi mengoreksi namanya dengan marah. Dia bernama Leon Chol, tapi Suho tidak begitu mempedulikannya. Perdebatan mereka mulai membuat seisi kelas memperhatikan mereka. Siswi dengan rambut dikuncir berkata pada orang di sebelahnya. Encul mulai lagi. Padahal mereka sudah hampir lulus, tapi dia masih bersikap kekanak-kanakan. Kenapa dia bisa sejahat itu pada orang yang mencoba menjalani hidup bahagia setelah orang tuanya menghilang? Ucap siswi itu menatap Suho. Sementara itu, Suho yang awalnya santai saat menghadapi Oncul, terkejut karena tiba-tiba ada kekuatan aneh pada tangannya. Loker besi yang terkena tinju Oncul rusak parah karena hal itu. Tentu saja membuat semua orang yang melihatnya heran. 2 tahun kemudian, Sung Suho yang telah menjadi mahasiswa tahun kedua, terhenti saat melihat jalan di depannya yang ditutup. Seseorang yang memegang pengeras suara memberitahu kalau semua kelas di gedung utama sudah dipindahkan ke gedung samping. Dan karena para hunter sedang melakukan raid, dilarang untuk mendekat. Pria yang memakai jas bertanya sudah berapa lama sejak para hunter masuk. Seorang petugas menjawab kalau sudah lebih dari 8 jam. Dan karena itu adalah gathering day, mereka seharusnya akan segera keluar. Mendengar orang-orang di sekitarnya membicarakan tentang gate, Suho mengingat hal yang mengawali semuanya. Seisi dunia berubah pada 3 tahun lalu dengan lahirnya gate yang adalah jalan menuju sebuah dungeon. Di mana monster yang berada di dalam gate akan keluar dan mengamuk setelah waktu tertentu berlalu. Bersamaan dengan itu, manusia juga mengalami perubahan. Seolah-olah manusia dimaksudkan untuk menghadapi para monster itu. Manusia super yang bisa menggunakan manapun bermunculan. Mereka disebut Awaken. Kekacauan yang membuat orang-orang percaya kalau ini akan berlangsung lama bersamaan dengan dunia yang terus berubah, segera diatasi setelah seorang Awaken bernama Woo Jin-jul menciptakan asosiasi Hunter dan mengumpulkan para Awaken di bawah satu bendera yaitu Hunter. Sekarang, dunia terpisah antara Awaken Hunter dan masyarakat yang belum Awaken.
Di saat beberapa orang perlu bekerja keras seperti semut untuk mendapatkan uang, beberapa orang lain mendapatkannya dengan mudah. Perbedaan itu membuat mereka yang bekerja seperti semut menyadari batas mereka. Sekeras apapun sosok yang belum awaken mencoba, mereka tidak akan pernah bisa menutupi jarak antara diri mereka dan awaken rank E. Dunia akan berakhir jika para hunter tidak menutup gate. Dengan kata lain, saat masyarakat biasa tidak bisa bertahan tanpa para awaken dapat hidup dengan baik tanpa mereka. Itu sebabnya semua orang berterima kasih pada para hunter. Lagi pula, bukankah mereka lah alasan rakyat biasa sepertinya bisa hidup dengan damai? Itu adalah pertanyaan yang Suho tanyakan pada dirinya sendiri tanpa mengharapkan sebuah jawaban. Tetapi, kekhawatiran mulai bertumbuh di hatinya. Apa dia secara perlahan mulai terbiasa untuk tidak memiliki apa-apa? Sejak orang tuanya menghilang, dia harus bertahan hidup dengan bergantung pada orang lain. Setelah semuanya diambil darinya, perasaan tak berdaya memenuhi lubang di hatinya. Ibunya selalu berkata kalau dia tumbuh sangat mirip dengan ayahnya. Jadi bagaimana cara ayahnya melepaskan diri dari perasaan tak berdaya ini? Suara orang yang memanggilnya membuat lamunannya buyar. Dia menoleh melihat orang yang berdiri di belakangnya dan berkata dia menggambar apapun yang masuk ke dalam pikirannya saat orang itu bertanya apa yang sedang dia gambar. Setelah memperhatikan sejenak, orang itu yang adalah profesornya bertanya lagi. Apakah Suho menggambar semut? Itu terlihat menarik untuk gambar seekor semut. Atau mungkin lebih cocok jika disebut sebagai manusia semut. Lanjutnya kemudian. Suho yang menatap gambar itu juga bertanya-tanya kenapa dia menggambarnya. Sementara itu di tempat gate sebelumnya, para hunter keluar setelah menyelesaikan dungeon raid-nya dengan baik. Hunter yang bernama Kim Jong-soo berkata, ada yang ingin dia laporkan pada asosiasi hunter. Tentang mereka yang bertemu dengan monster tipe baru. Monster humanoid dengan api biru yang berkobar dari mata dan mulutnya. Menyerang dengan cakar dan taring, tapi serangan mereka tidak begitu kuat karena dia baik-baik saja bahkan setelah tergores oleh serangan itu. Mereka bukanlah masalah besar. Petugas yang mendengar cerita Kim Jong-soo menjawab, karena mereka tetaplah monster yang belum pernah muncul sejak adanya gate, dia lega setelah mengetahui kalau mereka tidak terlalu berbahaya. Petugas itu lalu mengingatkan Hunter Kim Jong-soo untuk membuat laporan sederhana tentang apa yang terjadi selama raid. Tanpa diketahui siapapun, luka gores karena monster tipe baru itu mengeluarkan api biru. Suara keras dari pedang dan perisai yang dipegang Hunter Kim Jong-soo yang terjatuh membuat petugas itu memanggil namanya, bersamaan dengan gigitan yang datang dari Hunter itu. Tentu saja pemandangan itu membuat semua orang terkejut. Seorang hunter wanita yang sadar kalau api biru itu sama dengan api dari monster yang mereka lawan sebelumnya, tidak sempat menyelesaikan kalimatnya karena Kim Jong-soo sudah menggigitnya. Kekacauan pun terjadi di lokasi gate itu. Orang-orang yang digigit mengeluarkan api biru dan menyerang orang lain. Suara teriakan segera menarik perhatian orang-orang di dalam gedung, termasuk Suho. Di bawah mereka, orang-orang menyerang satu sama lain dan ada api biru yang berkobar dari mata manusia yang kini lebih mirip monster itu. Seseorang di samping Suho berpikir kalau itu mungkin adalah dungeon break. Saat mereka sedang berargumen apakah mereka harus pergi atau menunggu para hunter, Suho yang melihat orang dengan api biru melompat dari gedung seberang ke arah mereka, segera berteriak pada orang di sekitarnya untuk lari. Saat dia juga akan pergi, Suho melihat teman sekelasnya yang tidak bisa berdiri meminta tolong padanya. Berusaha mengabaikan itu, Suho segera berlari keluar dan berpesan kalau dia akan memanggil hunter. Dalam pelariannya, Suho berperang dengan pikirannya. Dia khawatir telah meninggalkan temannya dalam bahaya. Tapi satu-satunya yang bisa dilakukan oleh non-awakened sepertinya, Suho menutup matanya rapat-rapat seolah ingin menghilangkan apa yang baru saja dia pikirkan. Lagi-lagi, permasalahannya adalah karena dia adalah orang yang belum awaken.
Tidak ada yang akan berubah jika dia tidak melakukan sesuatu dan hanya membuat alasan. Setidaknya, dia harus menemukan sesuatu yang bisa dia lakukan apapun itu, katanya pada dirinya sendiri. Dia ingin bertanya pada sosok ayahnya, apa yang akan ayahnya lakukan jika berada di posisi ini. Di ruangan kelas, perempuan yang ditinggalkan Suho kini berhadapan dengan monster. Saat monster itu melompat untuk menyerang, Suho yang datang entah dari mana memukul kepalanya dengan apar hingga monster itu terpental. Benar, Suho kembali. Karena jika ayahnya berada di posisinya, ayahnya pasti... Sebuah jendela notifikasi samar-samar muncul yang berisi pesan kalau dia telah memenuhi semua persyaratan untuk menyelesaikan secret quest. Dulu dia pernah bermimpi. Sebuah mimpi yang mirip dengan permainan. Demi mengalahkan monster yang terus bertambah kuat per lantai, dia menaikkan level dan melawan mereka lagi dan lagi. Seiring dengan monster yang bertambah kuat itu, dia juga harus menjadi lebih kuat. Begitulah, lewat banyaknya tantangan, akhirnya dia mencapai lantai teratas. Final boss yang dia hadapi sangatlah kuat. Meski itu musuh, dia tetap kagum dan iri pada kekuatannya. Dan untuk beberapa alasan yang tidak dia ketahui, identitas final boss itu adalah ayahnya. Saat itu ayahnya mengelus kepalanya dan bertanya, apa permainan yang menyenangkan? Mungkin karena itulah, gambaran yang dia miliki tentang ayahnya adalah orang yang sangat kuat dan bisa diandalkan. Bagaimana caranya bisa sekuat itu? Dia ingin mengetahuinya. Itulah yang Suho pikirkan sebelum dia mengambil apar dan kembali untuk melawan monster itu. Karena ayahnya juga pasti akan melakukan hal yang sama. Tetapi setelah tindakannya barusan, dia tidak tahu harus melakukan apa lagi. Karena serangan tanpa mana dari orang yang belum awaken tidak akan mempan pada monster. Dan dia menyerang tanpa pikir panjang. Saat itu tiba-tiba saja waktu terhenti dan jendela notifikasi yang berisi pesan kalau dia telah memenuhi semua persyaratan untuk menyelesaikan secret quest dan sudah layak menjadi player. Suho sadar situasinya sekarang sama dengan yang ada di mimpinya. Kalau dia bisa bertarung seperti dalam mimpi, dia tidak punya alasan untuk menolak. Jadi dia segera memilih dan menerima untuk menjadi player. Segera setelah itu, rentetan notifikasi lain bermunculan. Dimulai dari ucapan selamat karena sudah menjadi seorang player, hadiah quest seperti spell yang membuatnya selalu kuat dan sehat selama hidupnya, efek permanen yang menyembuhkan debuff serta meningkatkan kemampuan regenerasi dengan tidur. Yang terakhir, pesan kalau sistem akan membantu perkembangan player. Juga catatan kalau itu bukan mimpi dan nyawanya hanya satu. Notif kembali berbunyi, kemudian status window seperti permainan yang dia mainkan juga muncul. Setelah menerima semua hadiah, dia mendapatkan quest tutorial dengan misi mengalahkan Mistborn dan naik level. Ketika waktu mulai bergerak lagi, Suho menyuruh temannya untuk lari. Dan saat dia memperhatikan lawannya, dia sadar kalau ada nama di atas kepala mereka. 2 yang belum awaken dan 1 hunter dalam transformasi monster. Suho memukul monster itu hingga tertancap di dinding, yang membuat dirinya sendiri juga terkejut. Sekarang dia benar-benar yakin dia telah awaken. Setelah mengalahkan 2 Mistborn dan naik level, quest yang dia dapatkan pun selesai. Yang tersisa adalah Mistborn Awaken rank D. Suho menyerangnya tapi monster itu berhasil menahan pukulan Suho. Perkelahian sengit pun terjadi, hingga Suho mendapatkan luka cakar di dadanya. Hal itu membuatnya khawatir kalau dia berubah menjadi monster padahal dia baru saja mengalami awakening. Tapi itu tidak berlangsung lama karena kemampuannya untuk menghapus debuff telah aktif. Dia lupa kalau memiliki kemampuan itu, dan mereka pun kembali bertarung. Suho mengira-ngira ranknya. Kalau dia lebih lemah dari rank D yang menjadi monster, berarti dia adalah rank E. Suho segera berhenti memikirkan tentang rank, padahal dia baru saja awaken tapi sudah mempermasalahkannya.
Ketika dia memikirkan dengan keras cara melawan monster itu, dia teringat dengan hadiah saat menyelesaikan quest yang belum sempat dia terima. Hadiahnya adalah 5 stat point dan 3 poin strength. Dengan bertambahnya stat strength yang dia miliki, Suho mulai bisa memberikan serangan balik. Meski belum cukup untuk mengalahkannya. Karena itu, dia memasukkan 5 poin stat ke dalam strength dan menyerang lagi. Dia tidak pernah mendengar awaken yang bisa menaikkan level. Karena ketika seseorang awakening, rank-nya sudah ditentukan dan tidak ada yang bisa menjadi lebih kuat dari rank yang mereka miliki. Meskipun dia tidak tahu siapa yang menentukan rank seorang awaken, tapi itu tidak penting selama dia mendapatkan kekuatan untuk keluar dari tatanan sialan itu. Notifikasi kalau dia telah naik level dan pesan dia mengalahkan Mistborn Awaken rank D menandakan kemenangannya. Suho terduduk karena kelelahan. Sekarang dia adalah awaken, katanya sambil mengepalkan tangannya. Saat suara teriakan seseorang terdengar, dia bangkit dengan percaya diri. Karena dia telah awaken, sekarang dia bisa menyelamatkan orang-orang dan menyelesaikan masalah ini. Ya, sampai dia melihat monster lain mengayunkan pedang besar ke arahnya. Mistborn Awaken rank C. Suara alarm menggema dengan keras di area itu, beserta dengan sebuah suara yang memberitahu telah terjadi dungeon break di Universitas Seni Korea. Diharapkan semua warga sipil di wilayah itu untuk segera mengungsi. Seorang petugas militer yang bertugas di daerah itu memaki karena mereka hanya bisa berdiri dan menonton sementara orang-orang sedang sekarat. Dan hunter yang dikirim oleh asosiasi juga belum tiba. Petugas di sampingnya berkata, itu mungkin butuh waktu untuk menugaskan hunter rank B atau lebih tinggi. Mendengar itu, petugas tadi bertanya lagi, kenapa hunter rank B, bukankah mereka bilang gate-nya rank D? Asosiasi sedang mempertimbangkan fakta bahwa para hunter juga telah terinfeksi, jawab bawahannya. Melihat daftar para hunter di layar, petugas militer itu kembali bertanya, mungkinkah seorang hunter rank C juga tertular? Sementara itu di tempat lain, Suho, orang yang sedang berhadapan langsung dengan hunter rank C yang dimaksud petugas militer tadi, sedang mengalami krisis untuk kedua kalinya. Dia tidak menyangka monster lain akan melompat dari lantai bawah ke tempat dirinya berada. Karena monster itu bahkan memiliki senjata, dia pasti berbeda dari Mistborn sebelumnya. Suho sedikit berharap mendapat kesempatan karena dia sudah naik level beberapa saat yang lalu. Ketika dia sedang sibuk berpikir, hampir saja kepalanya melayang sia-sia karena pedang monster tadi. Karena situasinya semakin sulit, Suho menendang Apar yang langsung terbelah dua karena mengenai pedang. Memanfaatkan kesempatan itu, Suho berlari keluar. Tidak mungkin dia bisa menghadapi monster seperti itu. Ternyata benar ada alasan kenapa para awaken dibagi dengan beberapa peringkat. Dia hanya harus bertahan hingga para hunter lain tiba di sana, pikirnya. Tapi saat itu, monster yang tadi mengejarnya tiba-tiba berhenti dan tersenyum. Sambil menatap 3 orang wanita yang sedang ketakutan di atas gedung. Segera, monster itu melompat dan mengayunkan pedang besarnya ke arah mereka. Melihat itu, Suho yang sangat marah tidak memikirkan apa-apa lagi. Tidak ada waktu untuk menunggu para hunter, jadi dia segera berlari ke arah monster itu dan menendang untuk menghentikannya. Dan itu sama sekali tidak memberi efek apa-apa. Berbeda dengannya, serangan monster itu justru sangat fatal. Dia akan langsung mati jika sekali saja terkena serangan itu. Tapi Suho tidak bisa membiarkan monster itu berkeliaran. Tatapannya tertuju pada tubuh yang berlumuran darah di sampingnya. Pertarungan pun terulang sampai dia terkena pedang dan terlempar menabrak dinding. 1. Itu adalah health point-nya yang tersisa. Di tengah penglihatannya yang samar-samar, dia masih mensyukuri keberuntungannya. Itu pasti karena sistem tidak ingin dia mati terlalu cepat. Monster itu tersenyum dengan arogan sambil menatap Suho. Di saat yang sama, retakan kecil mulai terjadi di langit.
Suho mencoba berdiri dengan tubuhnya yang gemetar, bersamaan dengan retakan di langit yang mulai membesar. Saat monster itu berlari ke arah Suho, notifikasi kalau kelelahannya mencapai 99 muncul. Brengsek, ucapnya dengan tubuh yang perlahan terjatuh. Sementara pedang monster itu sedang terarah padanya. Tanpa disadari keduanya, retakan yang awalnya kecil kini telah pecah. Dan sebuah sosok yang baru saja keluar dari sana langsung menuju ke tempat mereka. Sosok itu mendarat di antara Suho dan monster. Pendaratan yang sempurna hingga membuat tangan monster itu putus. Suho mencoba melihat sosok yang baru datang itu dengan susah payah. Seekor semut, tanyanya tak bersuara. Sosok itu segera melakukan penyembuhan pada Suho sambil menyesali dirinya. Karena dia datang terlambat, Suho jadi mengalami semua hal itu. Sosok hitam itu kini mengalihkan pandangannya pada monster yang dilawan Suho dan berkata, "Pasti kau, hama rendahan yang berani melukai tubuh berharga itu." Setelah berkata demikian, sosok itu terbang melewati tubuh monster yang tidak sempat bereaksi. Tubuhnya hancur begitu saja tanpa perlawanan. Di tempat lain, seorang pria yang akan diserang monster meminta tolong pada siapapun untuk menyelamatkannya. Namun, bahkan sebelum doanya selesai, tubuh monster yang ada di depannya sudah tidak utuh lagi. Begitulah, monster yang ada di sana satu persatu hancur karena cakar hitam itu. Sosok hitam dengan sangat cepat mengelilingi daerah itu, sembari membantai monster yang dia temui. Setelah pekerjaannya selesai, dia kembali ke tempat Suho terbaring dan berlutut. "Lama tidak berjumpa, Raja Muda," ucapnya pada Suho yang tidak sadarkan diri.